Mari kita berdoa kepada Allah yang dahsyat. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Sangat bersyukur boleh menyembah Engkau Allah yang dahsyat. Bahkan dari zaman ke zaman Engkau tidak berubah. Manusia menjadi jahat, kemudian dihancurkan, diciptakan kembali untuk boleh mengenal Engkau yang dahsyat. Dan kami hari ini berkumpul di sini untuk terus diingatkan bahwa di balik semua masalah dan penderitaan yang kami alami, Engkau ada untuk menopang kami, membuktikan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang akan menopang dan menolong kami dan memberikan kami begitu banyak jawaban dari setiap perkara yang kami hadapi. Dan biarlah hari ini ketika kami mendengarkan firman Allah yang hidup, kami semua boleh mendapatkan kekuatan, semangat dan iman yang penuh, sehingga kami boleh semakin dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu yang luar biasa untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah yang hidup ini, sehingga setiap kata-katanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh Roh-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu adalah hari yang berbahagia. Amin. Karena hari Minggu ini adalah hari libur, ya. Hari libur. Ini adalah hari yang kudus, makanya disebut holiday. Ya, holiday itu bukan artinya tidur, oke? Holiday artinya kita ingin mendalami Tuhan. Ya, dan saya sangat bersyukur hari ini saya ingin berbagi firman dengan kita, tapi tidak pakai slide. Oke? Supaya kita terbiasa kalau satu hari nanti terjadi sesuatu, ya nggak bisa lihat handphone, ya energi tak ada, masih bisa nggak kita mendengarkan firman Tuhan? Ya, dan saya memakai hari ini Alkitab hard copy. Ya, sudah lama saya nggak baca-baca Alkitab pakai hard copy. Karena saya ikutin anak-anak milenial, ya, dan saya sudah lupa ayat. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ya, kalian masih ingat ayat-ayat yang ada di Alkitab hard copy nggak? Atau sudah lupa? Ada yang masih ingat ya? Jadi saya mau kembali ke vintage, ya, kembali ke zaman old. Karena kebanyakan di sini saya lihat sudah mulai agak old juga ya. Supaya kita bisa sama-sama kembali lagi untuk mengingat apa yang paling esensial sebenarnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yaitu kita mengulang kembali tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu untuk menyegarkan iman kita, semangat kita, dan juga membuat kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Seperti gereja mula-mula. Kebetulan kita membahas kitab Filipi, jadi saya akan membaca kitab Filipi kepada kita semua. Saya tidak mau kita terganggu dengan banyak hal, tetapi saya ingin mengajak kita bersama-sama. Kalau kita ada Alkitab boleh buka bersama-sama dengan saya. Dan tadi waktu saya bernyanyi lagu kedua, dikatakan banyak masalah belum selesai, betul ya? Bisa merasakan ya, kayaknya pencipta lagunya banyak problem juga kelihatannya. Meskipun masalahmu belum selesai, ya, apa sih masalah itu? Kalau kita berbicara tentang masalah itu sebenarnya apa sih? Ya, masalah itu sederhana. Masalah itu adalah terjadinya kesenjangan antara pengharapan dengan kenyataan. Kita berharap begini, kenyataannya begini. Kesenjangan itu namanya masalah. Semakin tinggi pengharapan, semakin rendah kenyataan, masalahnya makin berat. Betul ya? Kita berharap pasangan kita baik sama kita. Kenyataannya sangat baik. Oke. Itu tidak ada masalah. Makanya penuh dengan sukacita kan? Kita berharap anak kita taat kepada kita. Kenyataannya dia tidak begitu. Makanya masalah. Kita berharap teman-teman kita melakukan ini kepada kita. Kita berharap bos kita melakukan ini kepada kita. Kenyataannya enggak demikian Bapak Ibu. Sehingga terjadi masalah. Nah, jawaban para psikolog atau jawaban orang-orang berilmu
Mereka mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah, turunkan pengharapan, naikkan kenyataan. Jadi kalau kita menurunkan pengharapan atau kita menaikkan kenyataan atau mencapai kenyataan-kenyataan tertentu, masalah kita akan makin kecil. Pertanyaan saya, ada nggak di sini yang berani menurunkan pengharapan? Biasanya kita bilang begini, pokoknya gue nggak mau berharap lagi lah. Sebenarnya kita bukan menurunkan pengharapan. Kita sudah tidak percaya pengharapan itu sendiri. Jauh di dalam lubuk hati kita masih ada pengharapan, betul ya? Tetapi secara di dalam hati kita sudah skeptis, kita sudah tidak beriman, kita sudah tidak percaya. Banyak orang berkata, people never change. Ya udahlah, udah gak mungkin bisa berubah, sampai kapanpun dia tidak akan berubah. Makanya Bapak Ibu, kita harus percaya firman Tuhan. Firman Tuhan katakan untuk mengatasi masalah, bukan menurunkan pengharapan dan menaikkan kenyataan. Tetapi untuk mengatasi masalah adalah datanglah kepada Yesus. Ada amin? Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bermasalah. Oke? Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Yesus, dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Bahasa saya mengatakan, kamu akan melihat masalah dengan lebih jelas. Kemudian dia katakan, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dia tambah lagi ternyata masalah. Jadi begini Bapak Ibu, alih-alih kita untuk tidak bermasalah dalam hidup, saya ingin berharap setiap kali kita menghadapi masalah, libatkanlah Kristus di dalam masalah itu. Amin. Ketika kita melibatkan Kristus di dalam setiap masalah kita, kemudian yang terjadi adalah bukan kita lagi fokus bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi kita akan fokus bagaimana memaknai masalah. Karena ketika kita memaknai masalah di dalam Kristus, kita akan jadi mengerti sebenarnya untuk apa kita ada di dunia ini. Dan kita harus berhadapan dan juga mengalami dan juga dikuasai atau disiksa atau menderita karena berbagai masalah. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah belajar dalam hidup. Karena menurut saya, hidup itu artinya belajar. Hidup bukan artinya menghabiskan, kemudian berakhir dengan kematian. Banyak orang memaknai kehidupan itu adalah lahir, besar, kemudian menikah, punya anak, bagi yang diberkati dengan anak-anak, kemudian dia menjadi lebih tua, kemudian dia meninggal. Menurut saya itu adalah prosesnya, proses kehidupan. Tetapi yang jauh lebih penting dalam hidup ini adalah apa yang kita maknai dalam hidup. Ya, dan saya ingin mengajak kita membuka kepada kitab Filipi yang menjadi tema kita di dalam bulan ini, ya, Bound by Grace, Growing in Love. Ini adalah kumpulan dari beberapa ayat sebenarnya bagaimana murid-murid Tuhan itu diikat oleh kasih karunia, tetapi mereka juga harus bertumbuh di dalam kasih karunia itu sendiri. Supaya apa? Supaya semakin mirip dengan Kristus. Paulus sendiri mengatakan bahwa bukan seolah-olah aku sudah menangkap Kristus, tetapi ini yang aku lakukan, dia katakan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Ini adalah sebuah rahasia yang sangat besar yang dialami oleh Paulus, karena dia berkata, yang aku kehendaki dalam hidupku adalah untuk mengenal siapa itu Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Filipi berbicara tentang penyelesaian masalah sebenarnya, tentang Eudia dan Sintike. Dia minta Sunsugos, salah seorang murid Yesus yang ada di Filipi, untuk membantu menyelesaikan masalah konflik di antara kedua orang ini. Karena mereka bermasalah, padahal mereka berdua adalah orang-orang yang melayani Kristus, orang-orang yang bekerja untuk Kristus. Kemudian masalah yang lain yang terjadi adalah bahwa mereka juga mendapatkan disusupi pengajaran-pengajaran oleh orang-orang Kristen latar belakang Yahudi.
Padahal gereja itu bermula ketika Lydia dibaptis, masih ingat ya? Bukan suaminya Anton ya, bukan. Ini Lydia penjual kain ungu dari Tiatira. Ya, jadi waktu dia dibaptis, kemudian seluruh keluarganya dibaptis. Singkat cerita kita tahu bahwa bukan hanya itu saja. Kemudian Paulus pergi menginjil di daerah Filipi. Kemudian ada perempuan yang punya roh tenung juga bertobat. Kemudian sesudah itu dia dimasukkan di dalam penjara karena dianggap bikin heboh. Ya, jadi di Filipi ada banyak orang-orang Yahudi yang gak suka dengan Paulus. Mereka katakan, wah ini penista agama. Jadi Paulus itu dianggap penista agama di Filipi. Dan akhirnya dia ditangkap. Apa yang terjadi ketika dia ditangkap di penjara di Filipi? Alih-alih dia kemudian menyerah dan putus asa, dia bersama dengan Silas pada waktu itu bernyanyi kepada Tuhan dengan sukacita. Dan apa yang terjadi pada malam waktu dia di penjara, goyang tempat mereka di penjara itu, dan terjadi gempa bumi, kemudian yang mengikat mereka lepas. Ikatan mereka semua lepas, dan singkat cerita kita tahu akhirnya kepala penjara kemudian dibaptis dan seluruh keluarganya. Jadi bayangkan, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat cepat tetapi juga sangat spektakuler. Karena Roh Kudus meminta Paulus pergi menyeberang ke wilayah Makedonia atau wilayah pertama di kawasan Eropa, yaitu Yunani pada zaman sekarang ini, untuk memberitakan Injil. Maka orang yang pertama dibaptis di Eropa pada waktu itu adalah Lydia. Jadi kita sangat semangat ya, baptisan pertama Eropa adalah wanita. Amin. Nah ini penting, ini catatan buat para wanita. Engkau adalah pembaharu, pembawa Injil yang luar biasa. Amin. Karena dengan Lydia akhirnya seluruh Eropa terinjili. Ini luar biasa sekali. Nah, sesudah 10 tahun kemudian Paulus menulis surat, inilah suratnya. Surat kepada jemaat di Filipi. Ya, kemungkinan pada waktu itu tahun 50-an ya, Paulus ada di sana. Kemudian tahun 60, dia menulis 61 atau 62, dia menulis surat kepada jemaat itu dari penjara di Roma. Kenapa Paulus di penjara? Karena Paulus pada waktu itu pergi mencukur rambutnya di Yerusalem. Karena dikasih tahu oleh orang-orang orang-orang murid-murid Yesus bahwa dia dianggap sebagai virus yang mengganggu umat beragama. Jadi dikasih tahu kepada dia bahwa kamu harus menunjukkan bahwa engkau adalah orang Yahudi. Pergi mencukur rambut kamu. Makanya banyak sekali foto-foto Paulus itu botak ya, karena itu dicukur rambutnya ya. Tetapi apa yang terjadi waktu dia di sana? Dia akhirnya ditangkap ya, dan singkat cerita dia dibawa ke Kaisarea dan kemudian tentara membawa dia ke Roma, dan kita tahu perjalanan itu di Kisah Para Rasul. Kemudian di Roma dia ditangkap. Tetapi yang terjadi adalah di Roma dia masih bisa berhubungan dengan orang-orang, murid-murid Tuhan, karena dia di penjara rumah. Tetapi ada yang mengatakan dia di penjara dengan diikat kakinya. Apapun itu kita tidak tahu kejadiannya, tetapi memang Paulus mengalami 2 kali pemenjaraan. Pemenjaraan yang pertama adalah tahun 60. Ada beberapa kali pemenjaraan, tetapi pemenjaraan tahun 62 itu kemudian dia dilepaskan. Kita tahu bahwa akhir kitab Roma, surat kepada jemaat di Roma, itu bercerita tentang bagaimana Kisah Para Rasul bercerita tentang bagaimana Paulus bersoal jawab dengan orang-orang di Roma, dan disitulah kemudian dia di penjara. Kemudian kita tahu pada tahun 64 atau 65 Paulus kemudian ditangkap lagi, dan itulah akhir dari hidup sang rasul. Nah, ini mungkin 2 tahun atau 3 tahun sebelum kematiannya dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Di pasal 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Paulus menyebut dia bersama dengan Timotius, karena Timotius adalah partner. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Khotbah saya pagi hari ini adalah partner in the gospel. Partner, sekutu di dalam Injil. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi karena dia percaya bahwa jemaat itu adalah sekutunya di dalam Injil. Waktu dia pertama kali membantu Lydia menjadi seorang pengikut Kristus, Lydia terkoneksi dengan Kristus. Dia mempercayai Kristus dan akhirnya dia menjadi pemberita Kristus di Filipi. Kepala penjara yang dibantu mengenal Kristus. Kemudian kepala penjara itu terkonsumsi akan Kristus. Dan akhirnya dia menjadi pemberita Injil di Filipi. Begitu juga orang demi orang, keluarga demi keluarga dibawa semuanya kepada Kristus. Sesudah 10 tahun, Paulus tetap dengan pandangannya terhadap jemaat di Filipi. Dan dia katakan, aku percaya bahwa persekutuanmu dengan Injil sejak hari pertama sampai hari ini saya lihat masih terus berkelanjutan. Dan aku percaya persekutuanmu dengan Injil akan terus berlanjut sampai pada akhirnya. Apa akhirnya? Tidak kelihatan ya. Yaitu pada hari Kristus Yesus. Jadi Paulus begitu excited tentang jemaat di Filipi. Makanya dia katakan, meskipun dia dari penjara ini nulis ya, dia bilang, aku bersuka cita sejak pertama kali kamu bersekutu dengan Injil, sampai hari ini kamu masih tetap dalam persekutuan. Aku percaya satu hari nanti kita akan tetap dalam persekutuan pada hari Kristus. Semangat sekali Paulus. Jadi saya ingin berbagi apa yang saya alami dipersekutukan dengan Kristus dari tahun 93 sampai hari ini. Hari ini tahun 2026, berarti kurang lebih 33 tahun yang lalu. Itu sama dengan umur Yesus, amin. Ya, Yesus berusia 33 tahun. Dan aku sangat bersyukur. Saya ingin memulai khotbah saya pagi hari ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah benar seorang murid Kristus adalah seorang pemberita Injil? Benar atau salah? Coba cek GPT. Coba cek GPT. Benarkah seorang murid Kristus atau seorang Kristen adalah seorang pemberita Injil? Atau seorang yang hanya datang hari Minggu ke gereja? Benarkah seorang Kristen adalah seorang sekutu Kristus di dalam Injil? Atau hanya seorang yang mau bantu-bantu kalau diminta, melayani? Karena arti kata sekutu is very deep. Partner. Bahkan ada 3 level partnership. Nanti kita akan lihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang who is my partner. Siapakah partner saya? Waktu dia berbicara tentang Epaphroditus. Saya berharap pertanyaan ini bisa kita renungkan. Waktu kita datang hari ini Bapak Ibu ke gereja. Ini bukan hanya sekedar khotbah minggu biasa yang kita selalu dengar. Tapi saya berharap waktu kita pulang dari tempat ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah seorang Kristen? Saya berharap mungkin yang ada di sini sebagian besar adalah Kristen. Bagi kita yang belum memahami apa itu Kristen, itu dasarnya dari kata Kristus,
yaitu Kristos. Kristos itu artinya adalah yang diurapi. Yang diurapi itu banyak di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi kemudian para nabi bernubuat tentang ada seseorang yang diurapi. Dan orang itu telah dinubuatkan oleh kitab-kitab. Dan menjadi sebuah peristiwa yang begitu dikdaya pada pandangan nabi-nabi. Karena itu adalah sebuah peristiwa yang sudah ditunggu-tunggu selama ribuan tahun. Dan Allah telah berbicara lewat nabi-nabi tentang kedatangannya. Dan itu tetap menjadi misteri bagi orang-orang yang mempelajari Perjanjian Lama. Kalau kita baca di Matius pasal yang ke-11, coba kita lihat ya. Di Matius pasal yang ke-11, dikatakan begini, ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Luar biasa. Yesus sendiri berdoa dengan syukur karena Bapa membuka rahasia ilahi itu kepada orang-orang sederhana. Siapa mereka? Di Lukas 10 ayat 21. Kalau kita lihat di Lukas 10 ayat 21. Dikatakan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak. Tidak seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Ayat 23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Itulah Yesus. Keren gak? Bagi orang-orang pada zaman itu, Yesus hanya manusia biasa. Anaknya Yusuf tukang kayu, ibunya namanya Maria. Siapa dia? Nothing important. Tetapi Yesus berbicara kepada orang-orang sederhana, yaitu murid-muridnya, yaitu orang-orang Kristen, yaitu pengikut-pengikutnya. Dia katakan, berbahagialah mata yang kamu punya karena kamu telah melihat siapa itu Kristus. Dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya, itulah orang yang sangat berbahagia. Pertanyaannya, apakah kita memahami siapa itu Kristus sesungguhnya? Karena kemudian kitab Filipi berbicara tentang anjing-anjing. Dia katakan, hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap penyunat palsu. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja palsu. Siapa mereka? Mereka adalah yang juga bercerita tentang Kristus, tetapi ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran yang sesat. Mereka mengajarkan tentang ajaran-ajaran tentang Kristus. Mereka mencoba mereframe, membuat framing tentang Kristus yang berbeda. Karena orang tidak mengerti siapa itu Kristus. Bagi orang-orang bijak, bagi orang-orang ahli tafsir, orang-orang yang hebat, orang-orang yang begitu dahsyat, mereka melihat Kristus itu berbeda dengan apa yang Kristus maksudkan. Makanya Yesus katakan, berbahagialah mata yang bisa melihat dan telinga yang bisa mendengar tentang siapa anak. Yesus menyebut dirinya yang adalah Kristus itulah sebagai anak. Dan dia katakan, siapa yang memiliki anak akan memiliki bapa, dan siapa memiliki bapa pasti akan memiliki anak. Artinya apa? Bagi orang-orang yang sederhana hatinya,
bagi orang-orang yang humble hatinya, bagi orang-orang yang rendah hati, mereka akan bisa mengenal the glory of Christ. Mereka akan tahu siapa itu Kristus, dan mereka akan bersukacita, dan mereka akan tahu bahwa semua solusi dalam hidup, semua problem dalam hidup hanya bisa didapatkan hanya di dalam Kristus. Ada amin? Itulah orang Kristen yang sejati. Makanya pertanyaan saya yang pertama, benarkah seorang Kristen adalah seorang pemberita kabar baik? Itu pertanyaan. Apa korelasinya? Apa relevansinya dengan apa yang saya ceritakan tentang Kristus? Berarti Kristus itu sendiri jauh lebih besar daripada masalahmu. Kristus itu sendiri jauh lebih besar dari agendamu. Kristus itu sendiri jauh lebih besar dari apa yang engkau pikir yang paling penting di dalam hidup ini. Itulah artinya Kristen. Jadi memang Bapak Ibu, Kristen itu gak gampang. Kalau itu hanya sekedar di KTP dicap, ya saya Kristen, ya itu namanya catatan aja. Tetapi Kristen yang sejati adalah partner in Christ. Partner di dalam Kristus. Partner di dalam Injil. Ada dua orang yang saya ingin mengajak kita belajar. Dua partner yang disebutkan oleh Paulus di kitab Filipi, yaitu Timotius dan Epafroditus. Kita lihat di Filipi pasal yang kedua ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Wow. Paulus memberikan gambaran tentang salah seorang partnernya, salah seorang sekutunya di dalam kabar baik, di dalam pemberitaan Injil, di dalam Kristus, yaitu Timotius. Siapa Timotius ini? Kita tahu surat 1 Timotius, 2 Timotius, Kisah Para Rasul 16 bercerita tentang siapa itu Timotius. Tetapi yang menarik, di Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24 bercerita tentang penilaian Paulus terhadap Timotius. Ini menarik ya. Jadi dia kasih semacam dia cerita profiling daripada Timotius. Dia katakan begini. Pertama, dia adalah dibandingkan dengan orang-orang lain yang berpartner dengan dia, dia katakan bahwa hanya Timotius yang benar-benar sehati sepikir dengan Paulus. Sehati sepikir. Di saat banyak orang mementingkan kepentingan sendiri, tetapi Timotius dalam pikiran dia, bayangan dia adalah kepentingan jemaat. Wow, keren banget. Di saat orang lagi fokus tentang kepentingan diri sendiri, tetapi seorang yang bernama Timotius yang dia temui di Listra. Kita tahu ceritanya dia bahwa mamanya adalah seorang Yahudi, neneknya juga, tapi kemudian nenek sama emak daripada Timotius jadi Kristen. Kemudian Timotius juga menjadi Kristen dari sejak kecil, diajarin oleh mamanya si siapa? Lois atau siapa? Hah? Ya, jadi dia diajar Alkitab, kemudian dia menjadi seorang Kristen. Waktu kita lihat bagaimana Paulus memanggil Timotius menjadi asistennya dia, saya percaya pasti Paulus gak sembarangan pilih orang, betul ya?
Salah satu kekuatan daripada Timotius dikatakan di kitab Timotius, dia bilang sejak kecil engkau telah bertekun di dalam pembacaan kitab suci, 2 Timotius 3. Itulah yang akan mengajarkan kamu. Kemudian diajarkan di ayat yang ke 16 dan 17. Segala kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian Timotius diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Timotius dari kecil memang adalah orang yang suka akan firman Tuhan. Saya jadi sadar, tidak ada satu orang pun yang akan bisa menjadi partner Kristus kalau dia tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Kita bisa aktif-aktif pelayanan tanpa bisa mengerti firman Tuhan. Itu tidak akan memberikan kita sebuah jaminan apapun bahwa kitalah partner in Christ. Timotius akhirnya mengerti, akhirnya sadar. Mungkin lewat perjumpaan, mungkin lewat pengertian, mungkin lewat pemahaman, mungkin lewat diskusi, mungkin lewat masalah dalam hidup. Dia jadi mengerti bahwa satu-satunya yang kuharapkan dalam hidup, yang memberikan saya pegangan adalah Kristus. Sehingga dia memberikan hidupnya hanya kepada Kristus. Dan dia merelakan hidupnya untuk melayani Kristus. Sehingga kepentingan dia juga adalah kepentingan Kristus. Tiba-tiba menjadi connect dengan kepentingan Paulus. Makanya dia sehati sepikir dengan Paulus. Itu persis persahabatan Jonathan dengan Daud. Betul ya? Kebanyakan orang jadi Kristen begini. Kebanyakan ya. Waktu saya tadi buat satu pertanyaan, apakah seorang Kristen adalah seorang pemberita Injil? Pertanyaan yang sering kali muncul adalah begini. Iya sih, benar. Terus caranya gimana? Benar gak? Caranya gimana sih? Caranya gimana sih? Aku tuh gak tahu gimana caranya menginjil. Ajarin dong. Betul gak? Kebanyakan orang, saya lihat orang Kristen begitu. Yang lucunya di ayat ini, dalam firman Tuhan ini, kayaknya gak ada tuh dikasih tahu caranya. Gimana cara menginjil, kayaknya gak ada loh. Saya gak pernah lihat di Alkitab, gini loh, cara menginjil yang efektif. Duduk bersama dengan pembimbing kamu. Dengarkan arahannya. Kemudian ikut bersama-sama dengan dia 2 jam sekali seminggu. Kemudian catat semua apa yang dikatakan oleh pembimbing itu. Kemudian terapkan dalam dirimu. Kemudian minggu berikutnya ikut lagi. Gak ada Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin bagi kita di sini tertarik nih. Kenapa? Kok ini bukan textbook untuk know-how-nya? Kok ini agak aneh, makanya orang banyak malas membaca Alkitab kan? Kalau ini ada know-how-nya, mungkin orang lebih rajin baca Alkitab. Karena kebanyakan orang berpikir adalah how. Gimana caranya? Ayo gimana caranya? Alih-alih orang mengerti dulu mengapa saya harus jadi Kristen, orang lebih banyak untuk mau cari tahu gimana caranya untuk melakukan apa yang di firman Tuhan ini katakan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, yang berbahagia adalah orang yang merenungkan dan melakukannya. Bukan yang berbahagia adalah orang yang udah ahli kemudian dia melakukan. Jadi Bapak Ibu begini, ini poin samping. Kita gak perlu menjadi orang pintar untuk bisa menjadi partner in Christ. Kita gak perlu seorang ahli teolog untuk kita bisa menjadi partner in Christ. Apa yang kita butuhkan adalah kita mengerti mengapa saya menjadi Kristen. I have to understand why sebelum saya berbicara tentang how. Karena kalau saya tidak tahu mengapa saya menjadi Kristen, pertanyaan yang pertama tadi, apakah betul seorang Kristen adalah seorang pemberita Injil? Kita hanya ya di pikiran, tapi tidak akan ya di dalam perbuatan. Setuju? Itu akan jauh sekali, dan itulah masalah terbesar. Pertanyaan saya, pernah gak Bapak Ibu berpikir itu masalah? Jikalau saya seorang Kristen tapi saya bukan pemberita Injil, menurut Bapak Ibu benar atau salah? Masalah gak itu? Coba pikir, benarkah itu masalah? Kalau saya seorang Kristen tapi saya bukan pemberita Injil, saya bukan pemberita tentang Kristus, masalah gak itu buat kita? Timotius merasa itu masalah besar. Makanya Timotius berpikir, satu-satunya yang aku perlu sekarang itu adalah saya harus menjadi partner Kristus supaya bisa menjadi partner Paulus. Makanya Paulus kasih penilaian. Di antara semua orang yang gak peduli, saya menemukan Timotius adalah orang yang sangat peduli. Dan begitu dalam hubungan itu, Timotius memulai dengan ketaatan. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia bilang, oke, karena kita ini mau pelayanan orang-orang Yahudi, kalau kamu mau ikut pelayanan harus disunat dulu.
Ya mohon maaf, ini bukan sunat kesehatan ya. Ini sunat untuk membuktikan bahwa dia latar belakang Yahudi. Karena orang Yahudi untuk bisa dimasukkan atau proselyte yang mau masuk sebagai orang Yahudi, dia harus disunat sebagai bukti. Jadi Timotius disunat hanya untuk apa? Untuk taat seperti yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian apa lagi? Disuruh pergi, pergi. Disuruh datang, datang. Artinya apa Bapak Ibu? Hati murid selalu dimulai dengan hati hamba. Nggak ada hati yang lain. Hati hamba adalah hati yang pertama bagi seorang Kristen. Hamba Kristus. Kristus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah Injil. Itu adalah perintahnya. Tetapi banyak orang mau menjadi Kristen, tetapi tidak ikut di dalam pemberitaan Injil. Dengan kata lain apa? Kita mau menjadi Kristen untuk hal yang baik menurut kita. Tetapi ternyata itulah hal yang buruk pada akhirnya di dalam diri kita. Karena pemberitaan Injil Bapak Ibu adalah ikut berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Kenapa saya katakan ini? Dalam beberapa hari ini saya mengajar beberapa orang Alkitab dan saya baru sadar ternyata masalah saya bukan masalah waktu saya mendengarkan masalah orang. Waktu saya mendengarkan problem dari 1, 2, 3, 4, 5 orang, tiba-tiba saya merasa masalah saya itu gak ada. Satu hari saya ngomong kepada orang yang bercerita masalah. Saya terengah-engah, saya bilang, bagaimana kamu bisa tahan dengan semua masalah ini dan you still survive? Saya tanya, honestly speaking, saya tanya sama dia, how? Apa yang membuat kamu still survive dengan semua masalah yang kamu lewatin ini? Saya bilang, aku juga nggak tahu, saya lewatin aja. Artinya apa? Di satu sisi, saya bersyukur. Ketika bertemu dengan orang ini, saya baru menyadari masalah saya tidak lebih berat daripada dia. Artinya apa? Saya lebih banyak rasa syukur. Dan yang kedua, itulah kesempatan bagi saya untuk bercerita tentang solusi daripada masalah itu sendiri. Dan solusi itu hanya ada di dalam Kristus. Akhirnya saya ngobrol. Saya bilang, saya ingin belajar Alkitab. Mungkin kamu berpikir belajar Alkitab itu membawa orang ke GKDI, ke gereja ini. Bukan. Belajar Alkitab, mempelajari firman Tuhan adalah supaya kamu ada perjumpaan dengan Kristus. Supaya kamu mengerti siapa itu Kristus. Dan dia semangat. Dan saya pun semangat. Akhirnya kita bercerita tentang Kristus. Akhirnya apa? Kristus mulai diangkat. Kristus mulai dimuliakan. Tiba-tiba Bapak Ibu, masalah dia kayaknya jadi gak begitu besar. Yang akhirnya menjadi sulit adalah apa? Memang gak gampangnya ikut Kristus. Nah, gue suka dengan kalimat itu. Bukan gini, memang gak gampangnya berbisnis. Beda itu ceritanya. Ya kan? Waktu orang mulai ngelihat, memang gak gampangnya ikut Kristus ya. Aduh, susah banget. Itu good news. Berarti apa? Sekarang orang bisa ngelihat, kalau saya tidak bersama dengan Kristus, that will be a problem. Itu akan menjadi masalah. Bapak Ibu, Paulus sangat semangat dengan Timotius. Berarti apa? Masalah Timotius, salah satu masalah Timotius adalah pencernaan. Dia ada GERD, betul ya? Dibahas gak di Timotius? Dibahas Bapak Ibu, tetapi tidak membahas segala-galanya. Cuma dia katakan, oke, karena saya tahu kamu sakit pencernaan, minum anggur dulu, jangan minum air putih mulu, ya. Tapi jangan mabuk, amin. Ya, minum anggur dikit, ya. Supaya apa? Supaya kamu lebih sehat pencernaannya. Zaman dulu ya hanya itu yang dipunyai cara pengobatan. Sekarang kan banyak Milanta, antasida, macam-macam, ya. Berarti sekarang jauh lebih canggih. Artinya apa? Problem-problem kita tidak lebih besar daripada memberitakan Kristus. Amin. Tidak lebih besar. Makanya saya ingin kita belajar daripada Timotius. Timotius dikatakan saking taatnya, saking setianya, saking berdedikasinya, Paulus mengatakan dia adalah
anakku dan aku adalah bapaknya. What a connection. Paulus dengan Timotius membangun sebuah partnership yang sangat kuat seperti anak dengan bapaknya. Wow, keren banget. Apakah Timotius punya model bapak? Tidak, Bapak Ibu. Timotius tidak punya model bapak karena tidak dicatat nama bapaknya siapa. Kemungkinan mamanya sudah cerai. Figur father figure di dalam diri Timotius mungkin gak ada. Mungkin hari ini kita gak punya father figure di dalam hidup kita. Tapi percayalah, anak-anak Tuhan di sini harusnya bisa menjadi memodelkan kebapaan kepada kita kalau kita mau belajar. Saya ingat waktu saya pertama kali menjadi seorang pengikut Kristus. Model bapak itu diterapkan oleh seorang di dalam hidup saya. Namanya adalah Handri Warau. Dia adalah seorang saudara yang waktu itu masih single. Saya dibimbing oleh seseorang, tetapi saya tahu bahwa father figure yang saya dapat pada waktu itu adalah seorang saudara ini. Apa yang dia lakukan? Seorang ayah adalah seorang yang penuh dengan kesabaran. Ada amin bapak-bapak? Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah dibalaskannya kepada anak-anaknya setimpal dengan kesalahannya. Berarti apa yang kedua? Seorang ayah penuh dengan pengampunan. Ada amin bapak-bapak? Dan saya menemukan itu di dalam diri orang ini. Dia sabar. Dia penuh dengan pengampunan. Dia tidak membalaskan kesalahan yang dilakukan oleh anak kepadanya. Seperti sayang seorang ayah kepada anaknya, demikianlah sayang Allah kepada mereka yang mencintai Dia. Di Mazmur 103 dikatakan, sejauh timur dari barat, sejauh itulah dijauhkannya kita dari kesalahan kita. Sejauh itulah dilupakan bapa kesalahan anaknya terhadap dirinya. Saya membaca ada banyak cerita. Ada bapak membunuh anak, ada anak membunuh ayah. Banyak anak benci dengan bapak. Kenapa bisa terjadi? Karena bapak tidak belajar dari Kristus. Bapak tidak belajar dari Kristus. Bapak belajar dari bapaknya. Betul kan? Jadi bapak ibu di sini, mari bapak-bapak belajarlah dari Kristus. Jangan belajar dari bapak. Kalau bapak tidak memberikan pengajaran yang baik. Kalau yang baik ikut, amin. Tetapi tidak semua yang diajarkan oleh bapak kita secara fisik adalah pengajaran yang baik. Baik kita di sini sudah bapak-bapak pun, oke? Jangan turunkan itu ke anak-anak kita lagi, wahai bapak-bapak. Stop itu. Belajar dari Bapak Kristus, karena Paulus belajar dari Kristus sehingga Paulus bisa menurunkan kebapaan kepada Timotius yang tidak punya father figure. Sehingga apa? Timotius akhirnya bisa memimpin satu jemaat yang luar biasa di Efesus. Bahkan Efesus akhirnya menjadi sebuah gereja pilar di Asia Kecil. Ini luar biasa, seorang anak muda. Karena dia tahu dia punya bapak namanya Paulus. Dia betul-betul mengasihi Tuhan lewat Paulus. Dia taat kepada Tuhan lewat Paulus. Dia mengasihi Tuhan lewat Paulus. Kemudian dia ikut Tuhan lewat Paulus. Dan akhirnya apa? Paulus katakan kepada dia di kitab Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang lain yang juga cakap mengajar orang lain. Terjadi transfer generasi dari generasi pertama ke generasi kedua. Bapak Ibu, hal yang sangat menakutkan saya hari ini adalah, apakah gereja ini, the next generation, anak-anak kita meneladani Kristus karena kita meneladani Kristus? Itu pertanyaan. Apakah anak-anakmu sekarang telah meneladani Kristus karena engkau? Wahai engkau yang sudah memutuskan menjadi seorang pengikut Kristus. Kalau belum, mari kita tobat berjamaah. Amin. Mari kita tobat semuanya, termasuk saya. Jangan sombong.
Mari kita rendah hati. Anakku kok gak dekat dengan aku? Kok Paulus bisa dekat dengan Timotius? Bahkan dikatakan, kalau aku mengingat engkau, aku terkenang akan air matamu. Paulus mungkin pada waktu itu melihat Timotius menangis dan dia bilang, come to papa, menangislah di pundakku. Kapan anak kita menangis di hadapan kita dan bercerita tentang siapa diri dia kepada kita? Daddy, I'm so painful. Dan kamu bilang kepada anakmu, my son, I love you. My daughter, I love you. Kapan itu Bapak Ibu? Kalau tidak, kita akan meninggalkan generasi yang tidak akan mengenal siapa itu Kristus lewat kita. Dan dia akan membuat gambar Kristus menurut ukuran dan kepentingan mereka masing-masing. Makanya lintas generasi sangat penting dengan kita berpartner dengan Kristus. Ada amin? Jangan kita pikir, oh dia sudah partner Kristus. Kenapa? Karena dia sudah di GKD, sudah melayani, sudah aktif. Jangan tertipu Bapak Ibu. Jangan pernah tertipu. Karena saya sudah menemukan banyak orang aktif datang ke gereja. Belum tentu dia bisa menjadi sekutu di dalam Kristus. Tidak. Walaupun itulah indikator atau variabel yang paling objektif untuk mengatakan bahwa oke, dia sekarang sudah mengerti. Paling tidak kita sudah sama pemahamannya. Kita tinggal pendalamannya. Saya setuju dengan itu. Tetapi jangan pernah puas dan mengatakan, oh dia sudah pelayanan, dia sudah datang ke gereja, dia sudah aktif di lantai 3. Berarti dia sudah partner Kristus. Belum tentu. So gimana caranya? Kita harus apa? Terus mendalami, terus membangun hubungan, spend time, fellowship, bertanya kabar, kemudian saling mengingatkan satu sama lain kepada anak-anak kita supaya apa? Kita nyambung. Dan di atas itu kita pun mendalami firman, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita salah, kita mengakui, kita melakukan kesalahan, kita datang kepada anak-anak kita dan berkata, I was wrong, saya salah. Kemudian kita minta maaf kepada mereka dan kita minta kepada mereka, tolong doakan papa, tolong doakan mama, bantu kita untuk bisa terus menjadi pengikut Kristus yang setia dan sejati sampai pada akhirnya. Dan anak kita akan bilang, wow, now I see Christ in my parents' life. Sekarang saya bisa melihat Kristus dalam hidup keluarga saya. Apa yang kita isi dengan anak-anak kita? Paulus mengisi Timotius dengan firman. Saya berharap partnership dengan Timotius bisa menjadi partnership kita, menjadi hubungan bapa dengan anak. Amin. Yang kedua adalah Epafroditus. Sementara itu ayat 25 pasal yang kedua. Kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu. Yaitu saudara, brother, fellow brother. Dan teman sekerja, fellow worker. Dan teman seperjuangan, fellow soldier. Wow. Yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian. Dan susah juga hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit. Dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Berarti sama-sama mau mati ini dua-duanya, betul ya? Ini luar biasa ini. Melainkan aku supaya duka citamu jangan bertambah-tambah. Saya tahu waktu saya sakit banyak jemaat yang berduka cita. Tetapi puji Tuhan, hari ini sudah 10 tahun berlalu dan saya masih tak bisa berkhotbah. Amin. Saya tahu itu karena doa-doa kalian. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saya mau tanya, brother, sister, saudara-saudari di dalam jemaat. Apakah kita menghormati orang-orang yang telah menaburkan Injil di Tangerang atau yang pernah mengajari kita Alkitab? Apakah kita berpikir bahwa mereka juga adalah pahlawan-pahlawan iman kita sehingga kita menghormati mereka? Atau kita cuek kepada mereka? Saya hargai saudara-saudari di sini. Saya hargai saudara kita Ahmad Lee dan juga saudara-saudari di sini yang memulai jemaat di Tangerang. Saya selalu respect kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang meletakkan dasar walaupun mungkin tidak ideal seperti yang banyak orang pikirkan.
Aku selalu bersyukur dengan orang yang mengajar saya Alkitab, Swandi Purba, almarhum. Aku selalu bersyukur dengan orang yang membimbing saya dan selalu mengingat mereka di dalam doa saya. Saya ingin tanya Bapak Ibu, itu cukup gak membuat kita tetap semangat? Oh bro, orang yang mengajar saya Alkitab dulu udah meninggalkan Tuhan, ya kan? Bisa terjadi ya. Tetapi ingatlah, pernah satu masa mereka pernah mengasihi Tuhan. Di Alkitab Markus pernah meninggalkan pelayanan. Oke? Tapi itu bukan akhir segala-galanya. Amin Bapak Ibu. Saya masih ingat. Saya pergi berkunjung karena pembimbing saya mengajar saya Alkitab meninggalkan Tuhan. Saya ingat, saya cari dia, akhirnya ketemu. Dia tinggal di daerah Kebayoran, di daerah Fatmawati. Dan saya pergi ke kosnya. Dan saya lihat dia sakit. Dan saya bilang, do you remember? Ingat gak masa-masa waktu kamu dulu ngajar saya Alkitab? Dia meregang nyawa, dia bilang, iya aku ingat. Dan saya berdoa untuk dia. Dan saya tetap mengasihi dia. Bapak Ibu, jangan pernah lupakan pahlawan-pahlawanmu. Dan pastikan itu menjaga imanmu dimanapun mereka berada. Epafroditus adalah seorang pahlawan iman bagi jemaat di Filipi. Makanya waktu Epafroditus sakit, jemaat itu berduka cita. Dan Paulus katakan, orang seperti ini kamu harus hormati. Karena apa yang dia lakukan? Dia pernah meresikokan nyawanya. Saya tahu orang-orang yang pernah mengajar kita Alkitab Bapak Ibu adalah mereka pernah meresikokan nyawanya untuk kita. Bahkan meresikokan uangnya mungkin, waktunya, tenaganya kepada kita, betul ya? Pertanyaan saya, apakah kita mau melakukan hal yang sama untuk orang lain? Atau kita sudah cukup sampai di kita aja? Bersyukur banget dengan jemaat ini banyak yang mengasihi saya. Tapi kita nggak bergerak untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak melanjutkan perjuangan itu. Mungkin mereka bukan anak, kita bukan anaknya, bukan siapanya. Tetapi apakah kita betul-betul partner? Atau kita adalah seorang musuh, hanya orang asing yang pernah masuk dalam hidup kita, habis itu kita lupa. Salah satu ketakutan saya juga adalah banyak orang menjadi Kristen, mereka bukan lagi pergi memuridkan, tetapi hanya menjadi anggota gereja. They are not become disciples. Mereka memenuhi gereja, makin banyak di gereja, tapi gak pergi kemana-mana. Minggu yang lalu saya memuji Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk berkhotbah di GKDI Pasar Kemis. Amin. Puji Tuhan, saya sangat memuji Tuhan. Mereka ibadah perdana di sana. Di sana penuh dengan sukacita, keterharuan yang luar biasa. Dan saya hanya bisa memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih karena orang-orang di Pasar Kemis sudah memulai rumah besar mereka di sana. Untuk apa? Untuk bersekutu, untuk mengajak banyak orang datang kepada Tuhan. Dan mereka sudah mengembang ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan, ke atas dan ke bawah. Itu adalah maunya Tuhan. Tuhan ingin gereja ini tidak hanya didatangi oleh orang-orang, tetapi juga orang-orang juga pergi keluar untuk pergi menyelamatkan. Amin. Saya berharap kita tidak hanya terus-menerus di sini. Saya berharap satu hari Pasar Kemis sudah bersama-sama dengan kita selama sekian tahun, dan mereka nanti akan memulai Pasar Kemis, Rajak, apa lagi? Tanjung Kait, Kepulauan Seribu, Mauk, Tanjung Kait, dan yang lain-lain. Ini luar biasa. Mereka mau pergi. GPS tahun yang lalu sudah pergi, amin. Tahun depan siapa lagi yang mau pergi? Saya akan happy kalau gereja ini kosong. Bukan karena mereka tidur dan mager, amin. Saya akan happy sekali kalau gereja ini sepi karena orang telah pergi ke misi. Amin. Karena orang telah pergi ke sana, orang pergi ke situ, orang memulai ini, orang memulai itu. Tidak ada yang abadi di dunia ini Bapak Ibu. Amin. Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah ketidakabadian. Oke? Hanya itulah yang abadi. Maka dari itu, mari kita seperti Epafroditus. Epafroditus dikatakan dia adalah my fellow brother, saudara saya. Tapi juga bukan cuman bro, enggak. Dia juga my fellow worker, dia juga pekerja. Bukan cuman pekerja, dia juga my fellow soldier. Dia adalah rekan seperjuangan saya. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, seorang prajurit tidak akan memusingkan dirinya akan perkara-perkaranya sendiri. Karena dengan demikian dia akan berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita? Komandan kita bukan Ibu Joyce, amen. Artinya apa?
Yang ngajar Alkitab udah pasti jangan Ibu Joyce terus. Amin. Ibu-ibu, saya hargai banyak ibu-ibu sendiri sudah meneruskan iman yang dimiliki oleh istri saya. Istri saya masalah belakangan, yang penting ngomong firman di depan. Amin. Lama-lama kan saya lihat, hebat sekali. Habis itu agak bingung-bingung dia. Nggak apa-apa, yang penting firman dulu masukkan. Masuk Pak Eko, ya kan? Habis itu masalah, Han, ayat yang ini di mana Han? Saja gitu. Itu rahasia kita aja, jangan kasih tahu orang lain ya. Itu biasa aja. Dia nggak chat GPT, dia chat husband, oke? Han, yang ayat yang bilang ini gimana nih? Saya juga akhirnya chat GPT, oke chat GPT. Yalah, itu saya sangat appreciate. Tapi saya hargai ibu-ibu terus bekerja dengan luar biasa. Di M3 sudah ada gerakan emak-emak yang luar biasa, dipimpin oleh Ibu Lulu Gua. Amin. Saya hargai gerakan emak-emak kembali muncul, tapi bukan emak-emak gosip, amin. Tapi emak-emak pemberita Injil. My fellow Christ, my fellow worker, my fellow soldier. Saya berharap Bapak Ibu, mari kita menjadi rekan sekerja. Baik saya ada di sini maupun saya tidak ada di sini. Seperti Paulus katakan, saya adalah partner kalian, baik waktu saya di sini maupun waktu saya tidak di sini. Karena Allah lah yang mengerjakan menurut kerelaan dan kesanggupannya. Itu sebabnya dikatakan, komplitkan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya pada waktu saya bersama-sama dengan kamu, tapi lebih daripada itu waktu aku tidak bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu, saya berharap kita berpartner dengan Kristus. Amin. Mari kita berpartner dengan Injil. Kristus itu adalah jawaban untuk semua masalah manusia. Dan masalah manusia terbesar adalah keselamatan. Dan keselamatan itu perlu dikejar. Bukan hanya diterima kemudian didiamkan, tetapi juga harus diaktifkan dengan cara kita menjadi saksi Kristus yang akan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang membantu kami untuk bisa bertumbuh menjadi sekutu di dalam Injil. Menjadi partner in gospel Tuhan. Karena itulah pegangan kami. Apa yang menjadi pegangan yang paling kuat di dunia ini? Bukan hal-hal yang manusia anggap menjadi kekuatan. Karena dunia sudah membuktikan bagi diri mereka sendiri bahwa tidak ada jaminan. Orang berpegang kepada logam mulia yang harganya menaik tetapi juga tiba-tiba bisa menurun. Orang berpegang pada saham yang naik terus tapi juga menurun satu hari. Orang berpegang kepada manusia, tadinya dipercaya, sekarang menjadi musuh bebuyutan. Orang yang berpegang kepada dirinya sendiri mengalami depresi, akhirnya hilang percaya diri. Engkau telah memberikan kepada kami sebuah patokannya Tuhan. Berpeganglah kepadaku, bantu kami untuk percaya kepada firman-Mu, menjadi hidup kami dan melihat dunia dari sudut pandang Engkau, sehingga masalah apapun yang paling berat sekalipun kami datangi dengan sudut pandang Kristus. Kami datang kepada Engkau dan kami akan diberi kelegaan, diberikan kuk. Karena kuk yang Kau pasang itu Tuhan di dalam diri kami itu enak. Dan beban Engkau pun ringan. Sehingga kami tetap bersuka cita sampai pada akhirnya. Jaga jemaat ini ya Tuhan. Lindungi jemaat ini, tumbuhkan jemaat ini agar menjadi jemaat yang menjadi partner Kristus sampai pada akhirnya, sampai pada hari Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.